Oke. Tadi kakak udah nanya sih sebagian. Kabar kalian gimana nih? Nurfad gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Suara Nurfadila tuh gemes ya. Kalau Kori gimana? Alhamdulillah Kak baik. Alhamdulillah. Nah, semoga ya dengan banyaknya teman-teman kita yang sakit, semoga kita juga semakin waspada dengan tubuh kita, karena pasti tubuh kalian tuh pasti shock gitu, apalagi kalau dari diri kalian ya ada penolakan kayak aku tuh nggak bisa jadwal kayak gitu, aku nggak bisa, udah itu nggak sinkron. Memang apalagi kami pengajar juga semua panitia juga emang agak harus perlu adaptasi lah dengan keadaan seperti ini, tapi jangan sampai kita nolak, jangan sampai kita aduh nggak bisa, maaf ya nggak bisa gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena yang namanya hidup ya harus selalu adaptasi. Kita nggak harus terus-terusan nerima apa yang kita nyaman, walaupun bagi wanita tuh yang terpenting kenyamanan ya. Cuman ya gitu, biar kita jadi manusia kuat, kayak kata Tulus. Siap hari ini? Semangat ya, semangat. Duh, laki-laki sendiri paling ganteng. Ahmad tuh paling ganteng di IPA 2 saat ini. IPA 3 saat ini. Nanti satu kampus dong sama Asfira ya. Amin. Ini dia link pretestnya. Wah, itu asik banget loh. Ngomong-ngomong kakak hari ini senang banget karena dapat dikasih pinjam laptop dari sini. Jadi kakak nggak harus dari laptop sama dari handphone, cukup dari laptop aja satu. Udah beli Yupi? Beli. Yupita? Aduh Yupita. 1, 2, 3. Bismillah. Baru 5 orang. Monggo tercapai semangat. Gak apa-apa ya kita mulai aja ya. Hampir jam 1 ya, gak apa-apa ya. Lebih oke? Gak apa-apa ya? Oke. Yuk. Belum dibuka sama Miss. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya di sini sebenarnya Miss pengen ya ngobrol lebih lanjut gitu ya. Bahkan kalau bisa mah nanti setelah pandemi ini selesai gitu ya. Setelah program LC ini selesai, pandemi selesai, kita bisa ketemuan gitu. Soalnya kadang lucu kalau lihat di HP itu. Lucu gitu, sumpah gitu kadang. Aduh, Miss kangen pada saya memang kangen ngajar langsung sih. Gitu. Karena dulu Miss ngajar SMA sih memang, ngajar SMA SMP. Gitu. Oke. Gak apa-apa ya, kita langsung mulai ya. Kita mulai seperti biasa, kita mulai dengan pretest. Gitu ya. Oke, sebentar. Miss copy dulu linknya. Yupita udah bisa ikutan belum Yupi? Oh, ya Allah, masih belum. Yupi rumahnya di mana sih? Tangerang ya toh? Oh Garut. Oke. Berarti Miss. Oh ya, minta doanya ya buat Alia ya. Alia lagi sakit. Ya, doain Alia biar kalau tadi sih WhatsApp-an sama Miss katanya kena gejala tipes. Itu. Jadi mohon doanya buat Alia. Miss bilangnya ini sih biar ya udah nggak apa-apa nggak ikutan. Makanya biar nanti pas saya UTBK biar bisa seger. Gitu. Jadi pasti banyak ini sih nggak banyak challenge gitu, banyak hambatan. Insya Allah untuk ke depan yang lebih baik. Oke, passwordnya 212-422. 212-422. Oh, mangga. Sambil. Jadi cuma berapa orang kita ya? 1, 2, 3, 4. Oh, Ardian. Oke, Ardian udah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardian udah bergabung ya? Oke.
Iya, oke. Iya, nggak apa-apa. It's okay. Argi, kamu dari Cimahi ya, Gen? Orang Cimahi ya, Gen? Eh? Bandung atau Cimahi? Apa? Daerah mana tinggalnya, Gen? Bandung. Oh, oke. Tahu. Iya, iya, iya. Oh, di situ. Lumayan. Oke, stop. Baru ada 3 orang nih. Baru ada Lila, Nurul Melani, sama Ashfira. Oh iya, iya. Mangga. Iya, silakan. Oke. Ada Khalid. Khalid udah bergabung, Khalid? Oke. Ayo, silakan Mangga masuk lagi ke quiznya. Tunggu ya. Kayaknya we don't have much time. Belum punya banyak waktu nih. Baru bertiga. Yang lainnya. Oke.
Marni nggak ada Marni. Katanya lagi konsul jurusan teh. Oh. Oke, waktunya nggak lama lagi ya. Bentar lagi ya waktunya ya. Ayo, Khalid Nurul Aziza. Oke. Khalid, udah ya? Oke, dan oke, kita lihat nih perolehannya. Oke. Oke. Yuk, semua kembali ke Zoom. Oke, semua kembali ke Zoom ya. Boleh diaktifkan lagi videonya. Ya, alhamdulillah. Susah nggak? Susah nggak pretestnya? Hah? ada yang ini Miss baca ini solid. Nah ini tadi baru Miss mau tanya, teksnya ada yang nggak bisa ke zoom in nggak? Ada yang nggak bisa ke zoom in nggak? Oh bisa, alhamdulillah semua bisa ya. Oke, kecuali Khalid katanya karena kena tetesan air. Tetesan air apa ini? Tetesan air hujan ya, bukan air mata ya Khalid. Oke, ya udah itu oke nggak apa-apa. Seadanya ya, Miss ngambil nilai nanti seadanya. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas dari yang tadi teman-teman ceritakan. Ada yang tahu nggak apa tuh kira-kira bahasan kita hari ini? Gak apa-apa, speaker. Oke, main idea. Speakernya diaktifin aja, oke. Ya, topik dan main idea, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngobrolin main idea, pasti kita akan ngobrolin tentang topik. Seperti itu. Cuman, seingat nih, Udah semua ya. juga yang Yuhu, semangat gak? Kok aku merasa kalian tuh kayak diam banget, gak kayak biasanya. Coba kalian tuh mikirin apa, coba cerita-cerita. Coba nanti balik lagi yang pertemuan sebelumnya. Capek. Oke. Miss bakalan share screen. Insya Allah ya, semangat kalau IPA 3. Baik. Sekarang kita akan belajar apa ya? Maaf telat. Oh, Sawitri udah ada ya, udah masuk. Enggak ya, kalau ada yang mau ditanya atau misalkan Sawitri udah ngerjain pretest belum, Saw? Miss, aku ngerjain bahasa Inggris ini gitu. Belum, Kak. Oke. Ada sih yang kemarin seperti itu. Kalau gitu, kerjakan dulu ya, Sawitri. Ada waktu enggak? Boleh, kalau misalnya ganggu, boleh nggak dengerin dulu juga nggak masalah. Yang penting pretestnya aja kerjakan dulu, nanti kita nggak akan langsung masuk ke materi. Jadi maksudnya teman-teman udah belajar di sekolahnya masing-masing tentang topik dan idea, bukan begitu? Tahu ininya? Begitu nggak? Oke. Tinggi bagian lagi deh. Begitu. Oke. Pasti itu Dikit kok ngerjain soalnya. Oh, agen. Soalnya nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan tuh. Itu ya, Sawitri. Oke. Ya udahlah. Kalian nggak kelihatan sama sekali, jaringannya juga jelek kayaknya ya Khalidnya. Oke, Akmal, aduh Mal. Alhamdulillah ya Mal ya. Tes. Aduh, Akmal
Alhamdulillah ketemu Akmal sih. Teman-teman udah pada kenalan sama Akmal belum? Belum. Tuh kan. Emang Akmal orangnya pemalu loh. Emang ya juga. Beda sama orang. Benar. Kalian bisa dengar gak tuh kalian? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang gagasan utama yang mana akan selalu ada dalam soal bahasa Indonesia, khususnya di SMA dan untuk perguruan tinggi. Udah sering kan ya dengar gagasan utama, insya Allah udah pada bisa. Kalau kita ngobrol tentang topik yang begini ya, kita akan TO-nya gimana? Kan TO-nya pada nikat nih, IPA 3. Insya Allah lah ya. Pertama kita ke sini dulu. Paragraf deduktif dia punya ide pokok atau kalimat topiknya di awal. Paragraf induktif kalimat pokok atau ide pokoknya di akhir. Betul begitu. Nah, hari ya ini bahasa Indonesia gagasan utama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi dan semoga pembelajaran hari ini dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke materi seperti biasa, quotes of the day. kalau topik biasanya dia cuma fase saja. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkanlah dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Di masa-masa TO, di masa-masa LC ini, kakak yakin mungkin adalah beberapa orang, mungkin kalau IPA 3 sih enggak, insya Allah. Beberapa orang yang kok yang mikir gitu, kok dia ningkat ya TO-nya, kok dia bisa ya post test pretestnya, kok dia gampang ngerti ya, kok aku enggak, kok gini, kok gitu, banyak. Tapi yang perlu diingat adalah ini masalah diri kalian sendiri. Di sini tuh kalian orientasinya jangan ke orang lain, fokus di diri kalian. Gak masalah kalian misalnya serendah apapun nilai kalian, kalau misalnya itu lebih baik dari hari kalian yang kemarin, berarti kalian berhasil. Lalu selanjutnya ke sini. Bentar, Sawitri lagi ngerjain kan? Karena biasanya apa enggak? UTBK bahasa Inggris itu kan ada 3 teks ya. Kadang 3 teks gitu ya, kalau nggak salah ya. 4 teks itu kayaknya sekitar 3 teks. Di setiap teks itu biasanya selalu ada pertanyaan tentang tentang topik. Jadi kasihan sih kalau dia ini dari kasih tahu. Jika ada pertanyaan seperti ini, mudah-mudahan kedepannya udah benar. Udah nggak harus ini apa ya, gimana ya cara menentukan main idea seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya terakhir ya. Gagasan pokok ini sering ya kita lihat soal gagasan pokok, terus gagasan utama, pikiran utama. Nah itu sama aja satu rumpun. Yang oke lah kita sebut semuanya itu ide pokok aja. Tapi sebenarnya itu juga gagasan utama itu juga, pikiran utama itu juga. Oke, sekarang kalau ide nih ya, nama lainnya adalah pikiran utama. Kemarin sempat kakak menyinggung tentang pikiran utama, terutama tentang pikiran. Pikiran itu awal mulanya dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, lalu kita olah sendiri, kita berikan sudut pandang sendiri, kita campur dengan fakta, dengan ilmu pengetahuan, maka diolah di sini jadilah ide, jadilah pikiran. Yang mana kalau yang namanya pikiran berarti dia tidak nampak kecuali kalau kalian sebutkan. Jadi ketika ditanya tentang gagasan utama, ide pokok, pikiran utama, maka jawabannya jangan lihat di teks. Tapi kalian coba cerna lagi apa yang disampaikan di teks itu. Kayak gitu. Lalu yang selanjutnya. Bisa ya, Rey, ya, ikut ya, Rey, ya. Nggak apa-apa ya, Rey. Kalau nggak bisa, itu oke, Rey. Bisa istirahat aja dulu. Oke, jadi ini pilih jawabannya yang bersifat umum. Contoh misalkan yang bersifat umum itu. Selanjutnya ada macam-macam ide pokok.
bersifat umum. Kalimat yang sifatnya umum. Kakak yakin sih kalau misalnya IPA 3 tuh udah ngerti tentang ini. Cuman kakak ingin menegaskan kembali, kalau ide pokok tuh macam-macam itu ada 3. Yang pertama itu tentang deduktif, yang kedua itu tentang induktif, yang ke-1 itu kok yang ketiga? Yang pertama deduktif, kedua induktif, ketiga campuran. Deduktif itu di awal, ketika ada satu paragraf, ide pokoknya ada di awal kalimat, maka itu adalah deduktif. Kalau di akhir, itu induktif. Kalau awal dan akhir, maka itu campuran. Tapi yang induktifnya, yang di akhirnya itu sebagai penegasan, pengulangan dari yang pertama. Gitu. Sebentar, Argen kayaknya udah nggak kuat nih, pengen bantu. Lalu, Oke. nanti kalau Sawitri udah gabung, kabarin ya. Gimana, Mal? Nggak apa-apa ya, Argen ya, Mal ya? Pencet gue. Oke, Pencet juga. Argen. Yuk, apa Argen? Iya, oke, benar. Oke, ayo, Argen. Gimana? Many researcher from Nah, sama halnya dengan yang tadi gagasan, si keluarga kalimat pun punya macam-macamnya. Ada kalimat utama, kalimat pokok, dan kalimat inti. Tapi pada dasarnya itu sama-sama aja. Sebenarnya sih di kalimat inti nanti mau dijelaskan lagi ya. Gimana tuh? Jadi kalimat inti agak beda sendiri. Mikir kalimat khususnya apa ya? Oke, so apa? Oh, udah. Suggestion. Oke. Oke, udah. Kori dari tadi nggak, Kori? Udah nangkep. Baru Teman-teman udah tadi nangkep yang ya? tentang Jadi tadi, Kori sama Sawitri, yang tadi yang kalimat tentang umumnya. gagasan utama udah lihat. Ada yang bisa nangkep nggak kalimat apa sih perbedaan kalimat umum dan kalimat khusus yang dibilang Argen sama Akmal? Udah, Kak. Both of them they talk about researcher, kan gitu ya? Nah, Kalimat yang dikasih tadi. yang namanya kalimat utama, kalimat pokok itu Siapa yang mau coba jawab? berarti kan judul awalnya tuh kalimat, berarti dia ada di Coba. teks. Kita nggak usah nyari kemana-mana, nggak usah ngolah, nggak usah mikir. Maksudnya mikir sih iya, cuman nggak usah mikir ngomongnya gimana ya. Gitu. Karena itu terdapat di kalimat, di sebuah kalimat dalam paragraf. Gitu. Bisa nggak, Mei, dikasih? Cuma nanti yang untuk kalimat inti, dia ada penjelasannya. Nih, bentar. Sebelum ke kalimat inti, kita ke yang menentukan kalimat selanjutnya. Kan kadang kita juga diminta ya untuk melanjutkan kalimat selanjutnya atau kalimat selanjutnya untuk paragraf baru atau paragraf selanjutnya. Yang perlu diingat adalah ketika kalian diminta untuk meneruskan kalimat masih dalam satu paragraf, kalian lihat apakah si kalimatnya tuh deduktif atau induktif. Kalau misalnya deduktif, berarti ya kalian tinggal nyari pernyataan penjelas-penjelas aja yang mengarah ke yang deduktif itu. Kalau misalnya dia induktif, maka kalian cukup dengan menambah kosakata-kosakata. Tapi kayaknya kalau induktif nggak diterusin deh. Gitu. Nah, terus ini apakah? Ini tuh struktur wacana yang mana digunakannya untuk ketika kalian mengerjakan soal yang berupa melanjutkan kalimat tapi di paragraf yang baru gitu. Yang pertama ada orientasi. Apa coba orientasi itu? Pengenalan. Iya, kalau komplikasi? Apakah Komplikasi. Nah, gitu. Jadi Kalian tahu nggak komplikasi apa? awal muncul Kalau muncul latar belum beres juga ngomongnya di ehin mulu. lupa Kak, kata awal muncul bukan latar belakang ya? Kenapa ya kamu kayak lagi di jalan kayak brrrr gitu. Tuh. Ya soalnya itu Kak lagi renovasi rumah. Oh, oke. Iya, jadinya berisik.
Gitu. Benar ya, jadi orientasi itu pengenalan, komplikasi itu adalah masalah, resolusi itu ada penyelesaian masalah. Ketika ada masalah nih, terus ada paragraf yang sekiranya itu dapat menjelaskan atau meredakan konflik ini, oh berarti dia resolusi. Kalau konklusi itu adalah kesimpulan atau bisa juga amanah. Hanya saja si konklusi ini dia kadang ada, kadang enggak di teks wujudnya. Tapi setiap wacana itu punya konklusi, cuman ada yang tertera di teks, ada yang tertulis, ada yang enggak tertulis, alias kita harus ngambil sendiri si simpulannya kayak gimana, atau amanahnya kita yang nyimpulin sendiri gitu. Nah, ketika kalian misalnya Kak misalnya ini kalimat selanjutnya gimana nerusinnya? Oh, tadi salah. Tinggal cek aja di kalimat itu yang sebelumnya kalian lanjutin, apakah itu orientasi atau itu komplikasi atau resolusi atau konklusi. Karena nggak mungkin dalam satu paragraf terdapat dua struktur. Kalau si wacananya benar, kita nggak akan ada dalam satu paragraf itu dua struktur. Tapi kalau misalnya dalam satu struktur itu terdapat dua paragraf, dituliskan oleh dua paragraf, itu masih bisa. Makanya ketika kalian membuat paragraf baru atau membuat kalimat baru di paragraf selanjutnya, maka kalian cek dulu apakah itu orientasi. Oh, kalau orientasi berarti selanjutnya ke komplikasi. Kalau komplikasi, oh berarti selanjutnya ke resolusi gitu. Ataupun konklusi juga bisa. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya langkah-langkah menentukan ide pokok. Nah, di sini kalau kakak boleh menegaskan, kalian bisa pandai menemukan ide pokok jika kalian sudah pandai menemukan kalimat utama. Kenapa? Karena kalimat dan ide pokok itu aja. Bedanya di penyajian. Kalau ide pokok, dia disajikannya diolah dulu oleh kita. Walaupun ya sih, misalnya penilaian orang tuh beda-beda, kan pemikiran orang sama orang tuh beda-beda. Tapi kita punya dasar. Dasarnya apa? Fakta dan ilmu pengetahuan. Kalau kita memiliki pikiran yang berdasarkan kedua itu, maka jawaban kita nggak akan jauh-jauh beda. Gitu. Nah, makanya kita perdalam dulu nih kalimat utamanya. Kalimat utama tuh ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama, memberitahu pembaca tentang apa yang dibicarakan dalam paragraf itu. Kalian mungkin sering deh curhat ke teman atau ngelihat orang curhat. Terus tiba-tiba kalian mau nimbrung, ngomongin apa sih? Kan nggak mungkin sih yang lagi curhat tuh dia jelasin langsung dari awal sampai akhir gitu. Nggak mungkin. Tapi dia tuh cuman sebatas, oh ini lagi ngomongin tentang Theo kemarin, itu doang kan, nggak akan langsung apalah gitu. Nah, sama halnya seperti kalimat utama tuh yang paling mewakili ketika ada orang yang nanya, oh ini teks ini tuh jadi ngomongin apa sih? Ngomongin ini. Gitu. Nah, itu terdapat di kalimat utama. Yang B, memberikan arah pengendali terhadap permasalahan yang dibicarakan. Nah, maksudnya apa? Ngejaga alur. Kalau misalnya alurnya tuh kayak tadi dari resolusi terus ke komplikasi, dari orientasi terus ke komplikasi terus ke resolusi. Nah, berarti itu arah pengendaliannya udah benar gitu terhadap permasalahan tuh. Terus yang C, sandaran bagi kalimat-kalimat lain. Maksudnya tuh sandaran tuh berarti kalimat-kalimat lain tuh mengacu ke kalimat itu gitu. Terus ini tuh ngobrolin apa? Kalau kita cek ke yang E, various cultures, nah gitu. Ini kalimat umum. Betul, ini kalimat umum. Kalimat spesifiknya apa? Dia bakal ngobrolin tentang nama-nama cultures di dunia seperti itu. Nah, sandaran bagi kalimat-kalimat lain itu maksudnya si kalimat-kalimat penjelas. Nah, sekarang ini kita pelajari juga cirinya kalimat penjelas apa aja. Yang pertama, sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, ketika ada kalimat utama,
Misalnya ada dalam satu paragraf, kita mau ambil nih kalimat utamanya dan mau ngecek apakah ini kalimat utama atau bukan. Tinggal ambil aja, tinggal hapus. Kalau misalnya yang lain jadi ngerti, ya udah, berarti kalian benar. Kalau misalnya yang lain jadi nggak ngerti, oh berarti perlu nyari ulang si kalimat utamanya gitu. Terus arti kalimatnya baru jelas setelah dihubungkan dengan yang lain, ya jelas. Karena pengertian tuh bukan hanya tentang tekstual, tapi kontekstual juga. Kalau misalnya secara konteks jadi berubah, ya berarti bukan dia gitu yang jadi ide pokoknya atau kalimat utamanya. Terus yang keempat, isinya berupa rincian, keterangan, contoh. Bentar. Pembentuknya sering memerlukan bantuan kata sambung atau frasa penghubung atau kalimat transisi. Maksudnya apa? Ketika ada di kalimat barunya tuh menggunakan kata namun, akan tetapi, dan lain sebagainya yang merupakan konjungsi. Oh iya, berarti itu bukan kalimat utama. Kalimat utama tidak butuh konjungsi antar paragraf atau antar kalimat. Gitu. Terus isinya berupa rincian, keterangan, contoh. Nah, kalau misalnya udah di awal kalimat udah misalnya seorang lalala, berarti itu enggak bukan kalimat sih. Terus nah, sekarang ke inti. Tadi udah disinggung kan kalau misalnya si inti kalimat itu reng-rengan dari kalimat utama. Cuman si inti kalimat itu bedanya adalah dia cuman memperhatikan subjek dan predikat. Subjek dan predikat atau bisa bawain objek. Cuman yang paling penting adalah subjek dan predikat. Seperti contohnya ini nih. Di kalimat utama, kalimatnya sikap kritis masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis masih sangat diperlukan. Maka inti kalimatnya apa? Sikap kritis. Udah cukup gitu doang. Karena apa? Karena di sini ada sikap sebagai subjek dan kritis itu kan kata kerja, dia berpotensi sebagai ini predikat gitu. Oke, ini jawabannya apa nih? Maka jawaban dari inti kalimat adalah yang penting ada sikap kritisnya, bisa A bisa B terserah. Karena kalimat selanjutnya adalah diterusin sama kita sebagai opini gitu, atau sebagai olahan dari apa yang kita baca tentang itu, kita olah lagi, dituangkan dalam bahasa sendiri. Iya, so apa jawabannya? A, B, C, D, E? B, oke. Lalu ini coba. Kalian coba jelaskan ini. Nurul lain jawabannya apa, Nak? Jawabannya apa? C, oke. Ada B, ada C, iya nggak apa-apa. Siapa lagi ya? Oke. Kalau Akmal jawabannya apa, Mal? Masa nggak bisa? Ayo Mal, pasti bisa. Baru sedikit baca pasti bisa. Buka iya. Iya betul. Iyalah. Iya. Oke. So, siapa lagi ya? Lila jawabannya apa lah? Lila jawaban apa? C. Oke. Yupi, aduh alhamdulillah Yupi bisa bergabung ya. Gak apa-apa, jangan patah semangat. Iya. Iya gak apa-apa. Oke, tapi tadi Yupi apa? Gimana, udah ada jawaban belum? Yupi tadi. Oke, bentar ya, Ma. Yupi tadi nggak ini ya, Yupi ya. Yang D kan benar nggak? Yang D. Oke, bentar ya, bentar banget. Udah, oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mudah-mudahan prosesnya ikutan. Nah, oke. Apa Mal? Sorry Mal, apa Mal? Jawabannya Mal? Iya, oke. Ya, kita lihat ya jawabannya apa ya. Nah, betul jawabannya C. Nah, sekarang gini, mau pakai cara cepat atau cara yang kayak biasa kita lihat dulu kalimat pertama, kalimat akhir. Gimana? Tok, Amal bisa. Ngebandingin apa? Oke, betul. Tuh kita punya tips lagi ya dari Akmal ya. Oke. Atau yang kedua, ini dari tadi kita ngobrolin tentang apa sih? Kata yang sering muncul tentang apa?
Nah, emotion Oke. cuma ada di option Kata Zirli tadi atau Alifah ya? yang Atau motion. Kori? Yang D itu motion, yang E itu motion. Apakah yang D? Yang D. Ada emotion. Ada lagi nggak? Nah, sekarang kita tinggal jawab. Jawaban lain. Yang B, Kak. Yang B. Sekarang coba bedanya yang B sama D gimana? Emotion, gitu ya? Atau different point of view of on the account itu kayak understanding ya, pengertian emosi. Gitu. Nah, kira-kira dia ngobrolin apa ini? Gitu. Ternyata dia ngobrolin yang itu different point of views. Gitu. Kenapa? Coba jawab yang kenapa pilihannya dia D. Atau kenapa dia pilihannya E. Karena itu ada di yang awal. Ada tertera ya di kalimat awal. Kalau Iya. kalimat akhir, Ini apa, kemudian ini apa, sedangkan yang ini mah kan kita mencari yang paling general saja. Betul gitu ya? Nah, ya. Gimana, Kak? Oke. kalau yang B, kamu pilihnya yang D. Ya, Selanjutnya ya. Kenapa? Misalnya kenapa kamu nggak pilih yang B atau yang A, yang E, gitu, yang C? Yuk. Siapa yang mau jawab nih, Mangga? tahu mikirnya yang D udah ngecakup semua yang ada di situ. Inti bahasannya itu. Iya, bisa juga sih kayak gitu, bener. Jadi jawabannya emang bener yang B ya. Supaya menanggulangi kecelakaan LPG di kota Salatiga. Sekarang kita coba bahas yang pretest. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Itu yang ide pokoknya. Jawabannya yang ini. Oke. Miss tahu Karena kamu jawab E. Kenapa coba? Karena ini nih. Aduh, udah kelewat. Ada bipolar disordernya ya? Nah, ya. Iya benar. Oke, teman-teman semuanya Mangga dilihat. Akmal sama Arya. Nah, ini pemerintah Kota Salatiga, Pemkot Salatiga bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2016 terkait 2016. Dan di sini dipertegas lagi per Juni stok LPG 3 kg bertambah menjadi 4.000. Nah, ditegaskan lagi di akhir jadi induktif deduktif yang kayak gitu tuh. Oke. Lila, apa jawabannya Lila? Nah, C. makanya jawabannya adalah yang D. Up and down periods of moods ya. Terus yang nomor 3 siapa? Oke, 4. Nurul Aziza tadi ikutannya ya? Oke, sekarang gini. Oh, ikutan. Oke, Nurul Aziza apa jawabannya, Nak? Nurul Aziza. Nih, coba nomor 4 siapa yang menjawab? Hah? Yang D? Yakin? Oke, Aziza apa Aziza? Aziza apa jawabannya? Aziza, are you there? Oke. Aziza, dengar nggak, Miss? Ya udah, itu oke. Oke, sekarang gini teman-teman semuanya, yang E, kata apa yang sering diulang di sini? Bipolar disorder kan gitu ya? Bipolar disorder ya? Selanjutnya kita bahas soal pretest ya. Nah, nih, coba siapa yang mau nomor 1? Disorder itu menjadi kata kunci di sini. Mari Kak. Kita ketemu nih, ada Sok, sorry, gimana? generalnya tuh bipolar disorder. Langsung buka Kak. Boleh? Sebenarnya yang E itu Gagasan utama paragraf pertama adalah A. Larangan praktik penangkapan dan pengiriman gajah dari Zimbabwe. B. Perjanjian penangkapan gajah Zimbabwe dan pembatasan perdagangan gajah. D. Zimbabwe sebagai pengekspor utama gajah Afrika. E. Praktik penangkapan dan pengiriman gajah. Boleh. Coba jelasin gimana, kenapa pilihan kamu, apa pilihan kamu belum ya? Kalau aku mah tadi milihnya A sih Kak. Oke, kenapa tadi pilihnya A? Kalau kamu gimana A itu? Soalnya apa ya? Kan itu dari paragraf pertama. Terus di paragraf pertama teh di situ ada ini nih pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilihan telah sepakat mengakhiri penangkapan dan pengiriman gajah dari Zimbabwe Afrika Selatan kayak gitu Kak. Nah,
Jadi kalau misalkan ditanya gagasan utama paragraf pertama, kata Fatma yang A, kalau yang B kayak apa ya, semuanya nggak mencakup sampai pengeksporan, kan pengeksporan itu pengiriman. Iya. Kalau yang A sama mengirim kayak gitu Kak. Bener banget ya. Jadi gitu alasannya. Nah, karena ini gagasan utama ya. Ingat, kalau gagasan utama nggak ada di teksnya. Lihat mana nggak ada. Nggak ada secara kalimatnya nggak ada yang utuh seperti ini kalau di teks. Gitu. Makanya itu disebutnya gagasan utama. Coba kalau yang kedua. Apa Gian? Ini jawabannya apa Gian? Yang lain. Itu mau dari mana Gian? Ada kuncinya? Oh iya. Oke. Oh, ada ya di situ ya? Lihat ya? Oke, good. Oke, jawabannya B ya. Alifah, sok. Kenapa jawabannya B? Topik utama bacaan di atas adalah Jawab. Jawabannya? Justru Miss tanya. Nggak apa-apa. Justru Miss tanya. Iya, Bang. Oke. Oke, jelas. Kira-kira bisa nggak dikasih tahu ke teman-teman kenapa jawabannya B? Kenapa itu land source? Oke. nyambung nggak suaranya Kak? Enggak. Oh, dari makanya itu. Putus-putus tadi mah. Topik utama bacaan di atas adalah A. Tahap akhir pengadaan akses langsung menuju BIJB. B. Pengadaan infrastruktur jalan di Majalengka. C. Pembuatan Bandara Internasional Jawa Barat. D. Peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional. E. Proses pembebasan lahan menuju. Sekarang kita lihat yang E ya. So, kita bahas satu-satu dari bawah. Ngilang lagi. Various benefits for human life. Setuju nggak teman-teman? Jawaban Alifah? Pernyataan ini setuju nggak? Yang A. Oke. Kenapa kira-kira bisa dijelaskan kenapa jawabannya A? Gimana gitu? Itu di kalimat pertama itu ada tahapan kan? Tahapan ada infrastruktur. Nah, terusnya itu kenapa di situ ada akhir? Nah, general nggak? Bagian akhir itu tinggal selangkah lagi. Jadi itu kayak itu. Terus yang D, setuju nggak teman-teman dengan restore water to fulfill human needs? Oke, benar ya. Jadi si penjelasannya kayak gitu. Ingat ini topik ya, walaupun tadi mah bahasnya teh kalimat sama ide, terus tiba-tiba topik udah kemarin. Topik harus ingat ke topik ya. Topik itu barengan sama tema dan judul. Nah, jadi Kak, kemarin kok topik kalimatnya sedikit, kok ini panjang. Jadi kadang yang jadi patokan itu bukan panjang pendeknya atau panjang sedikitnya kalimat, tapi dilihat dari umum dan tidak umumnya. Kalau tema berarti harus umum banget. Kalau topik udah mulai agak mengkerucut, tapi masih umum, masih belum khusus gitu. Nah, di sini kan pengadaan infrastruktur, jawabannya yang tahapan akhir pengadaan akses langsung menuju BIJB itu dia yang umumnya, yang lumayan umum gitu. Kalau pengadaan infrastruktur jalan di Majalengka sih kayaknya itu lebih ke umum banget gitu. Kita masih bisa, infrastruktur tuh bisa apa aja, perpustakaan juga bisa infrastruktur, tapi ini mengarah kemana? Berarti kalau infrastruktur aja berarti itu masih bahasa tema. Kayak gitu. Bedanya sama topik tuh, jadi kalau topik tuh jadi apa aja yang dibicarakan, jadi nggak ngelihat si ide pokok sama kalimat utama, tapi ngelihatnya langsung keseluruhan teks atau mana yang dimaksud paragraf kah, baru aja kita simpulin sendiri topiknya apa kayak gitu. Terus yang ketiga siapa? Ini it has the same meaning with various processes gitu. Forest have the ability to regulate water system, prevent erosion and flood, and maintain soil fertility. Can we say that forest also the same with land? Boleh kalau kita bilang kayak gitu?
Nit, gimana Nit nomor 3 Nit? Oh iya, Kak. Nomor 3. Inti kalimat pertama paragraf kedua adalah A. Penelitian menunjukkan, B. Kami menunjukkan, C. Kulit memproduksi inhibitor, D. Profesor Sarah E. Miller mengungkapkan pernyataan, E. Pernyataan penulis tadi yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Report. Jawabannya adalah yang E. Kamu Pernyataan tadi. penulis. Kita mah salah. Tadi apa kamu? Kita yang D. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ingat ya? Hah, serius 10 menit lagi? 15 menit ya paling lambat. Oke, nggak apa-apa. Kita udah di nomor Lanjut ya. ke-3 sih. Nah, ini. Inti kalimat, ingat tadi inti kalimat kakak bilangnya kayak gimana? Apa Subjek, tuh? predikat. Jawaban teman-teman apa? Butuh subjek dan predikat. Sekarang kita lihat kira-kira yang jadi inti kalimatnya yang mana nih di kalimat di paragraf kedua. Ingat ya, paragraf kedua ini yang dimaksud. Kita lihat kalimat pertama. Dalam penelitian ini kami telah menunjukkan bahwa kulit di daerah yang secara alami tanpa rambut memproduksi inhibitor yang menghentikan WNT dari melakukan tugasnya, ungkap Profesor Sarah E. Sekarang Miller seorang penulis studi yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Report. Itu ngaruh nggak ke itu oke, baca dulu deh. Yang ketiga, Miller yang juga profesor dermatologi di University of Pennsylvania School of Medicine berkata bahwa WNT sangat penting. Kira-kira si inti kalimatnya yang mana? 1, 2, 3. Ada angka-angka tahun ini ya, teman-teman ya. Mic-nya. Benar nggak? Mic-nya. Yang Betul. Iya, makanya kita 1 yang pertama. Kita lihat subjek dan predikatnya mana di yang 1. Dalam penelitian ini ada nggak subjek predikat? Nggak ada ya. Penelitian itu kata benda, tapi dia bukan sebagai subjek. Kami telah menunjukkan bahwa kulit mana subjek predikatnya. Subjeknya kami Predikatnya menunjukkan. berarti itu. Kak, kok intinya cuman kami menunjukkan aja? Sebenarnya dalam teksnya itu dalam kenyataan soalnya tuh bisa aja seperti yang contoh ini. Yang contoh ini. Si kalimat utamanya sikap kritis masyarakat bla 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 bla. Nah, si pilihan gandanya tuh bisa yang A, bisa yang B gitu. Dua-duanya benar, dua-duanya bisa. Yang penting si sikap kritisnya kita jaga. Nah, cuman kalau yang ini dia nggak disertai di dalam pilihan gandanya, nggak disertai dengan objeknya atau keterangan lebih lanjut, ya cuman subjek predikatnya aja lah. Nah, itulah yang mau kakak tunjukkan bahwa yang penting subjek predikat, walaupun pilihannya hanya subjek predikat, tapi kalau itu memang subjek predikatnya, pilih aja yang itu. Gitu. Nah, kita lihat nih. Ada juga yang D, kan Kak subjek predikat. Profesor Sarah E. Miller itu subjek. Mengungkapkan pernyataan juga predikat. Kenapa itu nggak dipilih, Kak? Iya, karena itu jadinya ke ide pokok. Karena di kalimatnya sebenarnya ungkap Profesor Sarah E. Ketika ada pengubahan, berarti itu udah bukan kalimatnya si teks. Berarti itu udah bukan kalimat judulnya. Kalau mau inti ide, atau inti pikiran boleh aja kayak gitu. Kalau pikiran kan bisa diubah-ubah. Kalau kalimat yang utuh yang teksnya nggak boleh dikurang atau dilebihkan. 4 yuk. Rose-nya betul. Oke. Jadi tahu teman-teman ya, di mana salahnya tadi ya? Karena tadi pas miss-check masih banyak yang cuma bener 2, cuma betul 3 gitu. Mudah-mudahan nih Pas siapa nih? Pas proses teman-teman bisa Ahmad gimana, Mat? mengaplikasikan yang tadi Miss bilang yang 3 poin itu. Marni ada Marni loh. Kata yang sering diulang. Marni udah muncul. Baru masuk. Marni tadi nggak pretest ya? Paragraf pertama. Enggak, soalnya tadi konsultasi jurusan dulu. Gimana, udah menemukan? Gitu. Oke. Udah yakin? Sepertinya Jurusan? Udah, Kang. Alhamdulillah. Sebenarnya Miss pengen share juga. Gak apa-apa deh, nggak ikut pretest juga nggak masalah. Yang penting ikut post-test nanti. Tapi ikut dari mana nih materi? Tapi teman-teman udah download kan ya? Apa teh? Materinya ikutnya dari mana? Dari pas kapan gitu?
Pas kakak bahas apa? Ini. Maksudnya gimana? Gak ngerti. tuh. Kamu gabung sini, gabung ke pembelajaran kakak pas kapan? Pas kakak lagi bahas apa? Bahas apa ya? Lupa. Lupa. Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nomor 4. Silakan Ahmad Zamzami. Makanya yang IPS 1 karena seperti itu ya udah Baca Kak. Boleh. Tapi kalau teman-teman Gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan paragraf tersebut adalah A. Jenis jerapah di Kenya. B. Harapan Kenya atas usaha yang dilakukan untuk mencegah punahnya jerapah. C. Upaya yang dilakukan Kenya untuk mencegah punahnya jerapah. D. Negara-negara yang mendukung dan membantu upaya Kenya mencegah punahnya jerapah. E. Penjabaran hasil dari upaya yang dilakukan Kenya untuk mencegah punahnya jerapah. Jawabanmu, Nak? Jawabanku, Sorry. C. C. Kenapa? Oke, siap ya dengan prosesnya ya. Karena Bentar, Abdul Khalid yang punya makna Karena feeling. Feeling good. Like I should. Siap ya dengan prosesnya ya. Siap nggak? Kalau yang lain ada jawaban lain nggak? Kayak gini ya, kayak ujuk-ujuk udah langsung proses gitu ya. Ya udah lah ya. Yang lain nggak ada jawaban nih. Cepat banget ya. Siti Nurhaliza, gimana? Kamu setuju nggak dengan pendapatnya Ahmad Zamzami? Aku jawabnya juga yang C teh. Tapi ternyata salah. Mangga. Itu apa ya? Linknya di download. Ada jawaban lain selain C? Kalau yang E, Kak. Kalau E. Kalau E gimana ya kalau yang E? Menurut kamu gimana kalau yang E? Kenapa kamu tiba-tiba kepikiran E? Kan di situ kan si kayaknya kan nih di situ tuh dijabarin kan upaya apa aja dari yang menghentikan pemburuan liar gitu kan. Terus mastiin proyek-proyek pembangunan itu nggak merusak habitat jerapah, itu kan berarti ngejabarin hasil upaya yang dilakukan Kenya untuk mencegah punahnya jerapah gitu. Gitu bukan sih, Kak? Oke, kita lihat ya. Dari gagasan utama nih, berarti kita masih bisa pakai yang deduktif, induktif. Kita lihat kalimat pertamanya. Pemerintah Kenya belum lama ini menyatakan bahwa jerapah sebagai hewan yang terancam punah. Itu kalimat pertamanya. Ini kalimat ini ide pokok bukannya? Ini ide pokok bukannya? Lihat kalimat selanjutnya. Mereka juga meluncurkan usaha mereka juga, berarti mengarah ke Kenya. Oke. Mereka juga pemerintah Kenya maksudnya. Mereka juga meluncurkan usaha untuk mencegah hilangnya habitat. Meluncurkan usaha untuk mencegah hilangnya habitat. Oke, usaha. Meluncurkan usaha untuk mencegah hilangnya habitat. Usaha ya, usaha mencegah. Menurut Charles, itu di paragraf 2. Sekarang paragraf 3, paragraf kalimat 3. Menurut Charles Musyoki, Direktur Jenderal Dinas Satwa Liar Kenya, jerapah di Kenya telah anjlok 40% dalam waktu 30 terakhir. Apakah membahas tentang usaha lagi enggak? Masukin ini ya. Enggak ya. 424. Berarti ini kurang gitu. Oke. Udah siap ya? Kurang ya. Ayo Mal, cepat Mal. Si kalimat, si paragraf, si kalimat pertama itu bukan itu. Oke, berarti kita lihat yang terakhir. Kenya melakukan berbagai usaha untuk mencegah pemburuan liar dan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak akan merusak habitat jerapah. Berarti kalau dilihat dari pernyataan terakhir, ada usaha, ada habitat jerapah rusak. Kan di kalimat pertama, habitat jerapah terancam punah ya. Dia diwakili nih, ada di kalimat terakhir. Disebutkan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak akan merusak habitat jerapah. Yang di kalimat kedua tadi, mereka juga meluncurkan usaha, ada juga kayaknya melakukan berbagai usaha untuk mencegah. Berarti dia yang jadi ide pokoknya. Ini contoh induktif. Nah, tinggal kita olah nih, karena ini gagasan utama ya.
gagasan, ide, pikiran harus diolah lagi. Kayaknya melakukan berbagai usaha untuk mencegah perburuan liar dan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak akan merusak habitat jerapah. Kalau A, udahlah A mah nggak mau bahas, tuh udah keluar banget. Yang B, harapan kayaknya atas usaha yang dilakukan, berarti kayaknya kalau dari kalimatnya berarti kayaknya udah melakukan usaha dan tinggal berharap bahwa usaha-usaha itu nggak akan bisa membuat untuk mencegah punahnya jerapah. Kalau yang C, upaya yang dilakukan kayaknya untuk mencegah punahnya jerapah, dia nyebutin upayanya apa aja. Di sini tuh dia tuh kayak upayanya tuh emang sih di sini juga banyak ya, cuman kayak nggak jadi inti gitu. Kayak gini nih, cuman disebutin usaha, menunjukkan usaha, cuman gitu doang, nggak usahanya apa, gimana, teknisnya kayak gimana, nggak gitu. Kalau yang itu baru usaha kayaknya yang jadi intinya. Terus yang negara-negara yang mendukung dan membantu nggak ada. Penjabaran, oke, berarti yang B. Kan nggak ada kata-kata harapan, itulah makanya yang disebut gagasan itu tiba-tiba muncul. Munculnya dari apa? Memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak akan merusak habitat. Itulah bahasa dari harapan. Gitu. Karena belum pasti kan. 5. Kak, aku mau nanya dulu, Kak. Boleh. Masih belum ngerti bedanya ngebedain topik, nentuin topik sama gagasan ide pokok. Takutnya jadi ketuker gitu loh, masih belum bisa paham. Ide pokok sama kalimat utama itu dia masih serumpun si cara ngambilnya. Udah awal akhir. Kalau enggak campuran, udah itu aja. Kalau tema kita harus baca sekilas semuanya, ngambil intisarinya apa gitu. Karena bisa jadi, maksudnya emang sih bisa aja kita ngambil tema tuh, ngambil topik tuh dari awal dan akhir. Tapi kita bisa nggak sih ngolah jadi benar-benar umum banget? Belum tentu gitu, belum tentu ada di yang kalimatnya. Kalau tema, kalau topik itu benar-benar harus seluruhnya. Tapi kalau gagasan utama bisa per paragraf. Makanya kalau gagasan utama awal akhir aja. Tinggal 3 menit lagi. Iya. Gimana, ngerti nggak? Ya, ngerti, Kak. Bedanya cuma di penyampaiannya aja mungkin ya. Sama aja sih. Sebenarnya, apa ya? Sebenarnya bisa aja sama aja awal akhir gitu. Karena pasti yang awal tuh dia umum dulu kan, si kalimat pertamanya itu pasti umum dulu kan. Nah, dia berpotensi jadi tema karena dia umum dulu. Cuman kita nggak bisa mastiin nih kalau topik tuh, karena kadang yang awalnya itu bukan berupa ide pokok, kadang yang awalnya itu berupa misalnya pengantar doang. 2 tahun yang lalu telah terjadi, kan itu misalnya gini, 2 tahun yang lalu telah terjadi kebakaran. Tapi si kalimat selanjutnya malah menjelaskan kebakaran yang sekarang. Maka 2 tahun yang lalu yang tadi yang di awal kalimat itu dia hanya sebagai penyampaian aja, pengantar aja gitu. Makanya kalau untuk topik sih kayaknya kita harus lihat repetisi, mana yang sering diulang, terus secara keseluruhan ini apa nih gitu sih. Semoga bisa paham ya. Tapi kalau misalnya belum paham, nanti coba tanya lagi di pertemuan selanjutnya. Ingat-ingat Kak Debbie ngebahas tentang ini. Nanti tanya lagi kalimat selanjutnya. Jangan lupa berikut contoh-contoh soalnya biar bisa kita bahas bareng-bareng di sini. Permisi ke toilet, monggo. Tapi ini kerjakan ya, ini penting banget. Mesti banget mengerjakan ini. Kalaupun tadi kalian ada yang tidak mengerjakan post prates, kalian harus mengerjakan ini. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Kalau misalnya tiba-tiba keluar, tetap aja post testnya tetap dikerjakan. Betul semua. Tapi belum selesai ya. Ayo, yang lain. Khalid, ayo Khalid. Lila, ayo Lila. Akmal. Ray, ayo Ray. Ray. Nurul Aziza.
ngerjain postas. Lila udah selesai ya, Lilia? Oke, tunggu ya, La ya. Sebentar lagi ya, La. Oke, teman-teman, waktunya tidak banyak ya. Karena tadi kita terlambat mulai. Semangat. Wih, Khalid. Oke, Khalid udah selesai, Akmal udah selesai, Lila udah selesai. Ray juga udah selesai, Ray. Alhamdulillah. Asya,